Hai, ketemu lagi dengan saya Somiarta. Nah, pada video ini Anda akan belajar bagaimana caranya membuat tabel di Microsoft Excel. Baik, adapun tampilan tabel yang akan kita gunakan dalam latihan ini adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh tabel daftar gaji pegawai harian, ya, di mana di sini ada pencatatan nomor induk, kemudian hari kerjanya, berapa jam dia bekerja, kemudian nanti akan ada juga kolom-kolom yang lainnya. Dengan menguasai teknik pembuatan tabel seperti ini, maka Anda akan memahami bagaimana caranya untuk menyisipkan kolom, menyisipkan baris, menggabungkan beberapa sel menjadi satu dengan menggunakan perintah merge. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana caranya memberikan warna fill beserta teksturnya. Terus nanti Anda juga akan belajar bagaimana caranya membuat tempat untuk signature atau untuk sign seperti ini. Nah, ada banyak hal lagi yang akan kita pelajari jika Anda sudah mempelajari tabel ini. Baik, kita mulai saja. Pada saat kita belajar membuat tabel seperti ini, langkah pertama yang harus Anda lakukan dalam pembuatan tabel adalah yaitu mengetikkan nama-nama dari kolom ini dulu. Jadi beda seperti di Word. Kalau di Word kita membuat sebuah tabel yaitu dengan menentukan berapa jumlah kolom dan berapa barisnya kita hitung dulu baru insert table seperti prosedurnya. Tetapi kalau di sini Anda cukup ketikkan nama-nama kolomnya, kemudian isi beberapa dalam satu kolom seperti ini, misalkan 1 sampai 12 saja, baru kita kasih border. Jadi kita tidak perlu menghitung ada berapa banyak kolom, berapa jumlah barisnya, dan akhirnya tabelnya pun akan jadi. Nah, tapi sebelum itu kalau Anda perhatikan di sini, Anda harus cek terlebih dahulu nama-nama kolom ini strukturnya dia terdiri dari berapa baris. Nah, contoh, nomor ini terlihat cuma satu baris, nomor induk juga terlihat satu baris ini. Tetapi begitu kita lihat hari kerja, dia terdiri dari dua baris, yaitu hari kerja dan Senin sampai Sabtu ini. Nah, artinya apa? Nomor dan nomor induk ini awalnya pasti dia terdiri dari dua baris. Hanya saja kedua sel ini dalam hal inilah B4 dengan B5 dijadikan satu dengan perintah yang disebut dengan merge. Baik, untuk membuat tampilan seperti ini setelah kita analisa berapa jumlah baris dan kira-kira kolom yang dibuat nanti, maka kita langsung ketikkan saja. Baik, cara pembuatannya seperti ini. Jadi untuk judulnya nanti kita akan buat. Jadi terakhir itu, ya. Yang pertama saya akan ketikkan dulu nomor. Ya, nomor, kemudian ke samping untuk berpindah ke sel berikutnya Anda bisa tekan tombol tab atau bisa juga dengan tanda panah di keyboardnya. Ya, terus nomor induk samping, kemudian saya akan ketikkan lagi hari kerja, saya turun. Nah, warnanya menjadi biru punya saya seperti ini karena dia kena formatting dari pembelajaran kita di video sebelumnya. Kalau Anda ingin menghilangkan, menetralisir lagi tampilannya ini, klik bagian di sini, lihat, klik, nah semua akan keblok. Jadi semua sel pada sheet ini akan keblok dan Anda bisa pilih di sini clear, di sini ada clear all. Kalau Anda pilih clear all, maka tulisan ini akan hilang beserta formattingnya juga akan hilang. Tapi kalau saya pilih hanya format saja, maka formattingnya akan hilang, tulisannya tetap ada. Sehingga kita bisa memberikan formatting sesuai keinginan nanti. Baik, balik lagi ke teknik pembuatan tabel ini. Nomor induk, hari kerja. Nah, sekarang kita harus turun. Kalau Anda perhatikan, di sini hari kerja saya harus turun baris kedua, Senin, Selasa sampai Sabtunya. Maka di sini saya ketikkan Senin, Selasa, Rabu, terus Kamis, ya, Jumat, Sabtu. Terus setelah seperti itu saya akan balik lagi ke atas. Ya, saya balik lagi ke atas dengan menggunakan tanda panah di keyboard saya yang arah ke atas, ke samping. Terus saya akan ketikkan, ya, jumlah kerja, terus jumlah jam. Memang terlihat kata jumlah dan jam ini di beda baris seperti ini. Sementara, ya, Anda taruh saja dulu dalam satu buah baris. Jadi jumlah kerja, pindah terus jumlah jam, pindah lagi yaitu upah pokok.
pokok, upah lembur, kemudian uang makan, terus uang insentif, gaji kotor, kemudian pajak, dan gaji bersih. Baik, bagi Anda yang belum mencoba, silakan Anda coba buat tampilan seperti ini dan silakan videonya di post terlebih dahulu. Baik, selanjutnya setelah Anda membuat tampilan seperti ini, ya, kita akan setting ya mana bagian sel yang harus kita gabungkan. Nah, terlihat kalau Anda lihat sekarang hari kerja sampai di sini dia harus jadi satu, ya. Kalau Anda perhatikan hari kerja dia jadi satu seperti itu. Maka saya harus blok ya range dari C1 sampai dengan H1. Jadi saya blok seperti itu. Terus saya berikan perintah di sini merge and center. Di sini kalau Anda klik tanda panahnya ada beberapa pilihan. Merge and center, maka dia akan menjadi sebuah sel dan hasilnya rata tengah. Tapi kalau saya pilih unmerge cell, berarti balik lagi dia. Terus kalau saya pilih misalkan merge across, dia akan memerger satu baris ini saja, tetapi dia rata kiri. Ya, rata kiri. Merge across, nah tadi sudah kena rata tengah dia punya saya, makanya dia akan otomatis dia rata tengah. Ya, nah terus jika saya ingin menggunakan merge cell, maka dia akan memerger ya menjadi satu sel tapi dia rata kiri. Jadi kalau merge across ini jika kita blok misalkan banyak seperti ini, maka dia akan memerger satu baris saja, baris seperti dia. Beda dengan ya Saando, beda dengan merge and center, maka dia akan jadi satu kotak dan tulisan yang kita ketikkan di sini pasti rata tengah. Nah, kalau kita menggunakan perintah Saando dulu, ya, kalau kita menggunakan perintah blok seperti ini, terus merge cell itu saja, ya, maka tulisan kita pasti rata kiri defaultnya dia. Ya, itu perbedaannya. Baik, saya undo lagi. Dalam hal ini karena permintaannya untuk hari kerja ini dia harus rata tengah, ya, tulisannya yang paling benar saya kembali dulu ke unmerge cell. Terus sekarang saya akan coba untuk memerger ini yang mana tulisannya harus rata tengah. Merge and center berarti yang paling tepat. Ya, sudah rata tengah. Selanjutnya, kalau Anda perhatikan sekarang jumlah kerja, kemudian nomor, terus nomor induk, semuanya itu harus menjadi satu kolom. Jadi masing-masing itu harus menjadi satu kolom, ya, atau satu baris dalam hal ini nomor dan ini harus jadi satu baris. Berarti caranya membuat Anda blok, kemudian merge center, blok, merge center, sama ini juga harus seperti itu. Ini juga merge center, ini juga blok, merge center. Sayangnya ini nggak bisa kita lakukan secara keseluruhan bersamaan, ya. Jadi harus kita blok satu-satu seperti ini, ya. Oke, merge center, blok, merge center, blok, merge center seperti ini. Nah, kalau sudah terlihat jumlah kerja ini mestinya dia harus 2 baris karena tidak mencukupi lagi tempatnya. Maka saya tinggal blok semuanya. Terus saya berikan perintah ini wrap text. Dan maka dia akan menjadi dua baris tulisannya. Tetapi nomor induk dia tetap satu baris karena apa? Lebar kolomnya ini mencukupi untuk menampilkan tulisan ini menjadi satu baris. Coba saya perkecil, maka dia akan menjadi 2 baris seperti itu. Jadi tergantung keperluan apakah 2 baris atau 1 baris. Baik, setelah seperti ini kita sudah mempersiapkan nama-nama kolomnya. Kemudian kita akan buat terlebih dahulu recordnya atau isi di dalamnya. Nanti untuk formatting terakhir kita lakukan, ya. Saya akan isi di sini angka 1, angka 2. Terus Anda nggak perlu lagi buat 3, 4 dan seterusnya nih. 3, 4 kalau hanya 12 sih nggak apa-apa. Tapi kalau ribuan atau ratusan jumlahnya maka akan sangat menyulitkan Anda mau buat satu persatu seperti itu. Nah, caranya Anda buat dulu 1, 2, terus Anda blok keduanya nih. Klik tahan blok. Posisikan kursor Anda pada tampilan mengcopy. Terus berikan perintah klik tahan tarik sebanyak berapa? 12. Berarti sampai sini. Lepas. Oke. Secara otomatis semuanya akan terisi. Nah, selanjutnya kita tinggal mengisikan ini AB01, AB002 dan seterusnya.
ya. Sama caranya Anda tinggal ketikkan AB ya 001, kemudian AB 002, cukup itu saja. Blok keduanya tarik ke bawah, selesai. Ya. Selanjutnya untuk membuat yang lainnya seperti ini ada angka 8 berjejer. Kalau Anda perhatikan di sini angka 8 berjejer sampai sini saja, sampai di kamisnya 60 ya. Jadi caranya membuat ini tinggal di copy saja. Nah, sambil kita belajar mengcopy ya. Terus ini adalah 6 dan 0. Nah, oke. Kemudian ini kalau Anda perhatikan juga turun ya. Ini tinggal kita copy sampai nomor 5. Oke. Kemudian ke samping juga saya tinggal copy karena sama ya. Ya, terus ini juga bisa saya copy sampai nomor 3 dan seterusnya. Jadi ini adalah berlatih untuk melakukan pengkopian sebenarnya. Silakan nanti Anda lanjutkan apa yang saya kerjakan tadi dengan mengcopy setiap item satu persatu. Ya, ini akan melatih Anda gimana caranya menggunakan teknik pengkopian cut dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai seperti ini, saya anggap sudah selesai ini, sudah terisi. Langkah berikutnya adalah tinggal Anda blok range ini secara keseluruhan dan kita akan belajar memberikan border ya. Jadi sebelum kita belajar membuat border saya jelaskan dulu. Jadi di sini tadi kita belajar bagaimana caranya melakukan proses penggabungan sel yang disebut dengan merge. Yang kedua, bagaimana caranya kita melakukan proses menurunkan sebuah kata biar menjadi 2 baris atau wrapping atau menggulung teks dengan perintah yaitu adalah wrap text. Baik, sekarang saya tinggal blok semuanya seperti ini tanpa perlu menghitung berapa jumlah kolom dan barisnya. Perhatikan di sini ya, di sini ada sebuah perintah pada group font di tab home ya. Di sini ada tombol tanda panah, kita bisa memberikan border. Proses membuat border ini bisa dilakukan dengan mengklik ini. Jadi di sini sudah ada settingan yang tersedia. Bottom border berarti border pada bagian bawah yang kita blok saja ini. Kemudian top berarti bagian atas. Kalau all borders berarti semuanya akan kena. Contoh, klik maka semua kena. Hanya saja warna, ukuran dari border kita sama semuanya seperti ini. Tentunya tabel seperti ini tidak terlalu bagus kelihatannya untuk dibaca. Nah, selain dengan menggunakan teknik seperti tadi di border sini, di settingan yang sudah disiapkan, kita juga bisa membuat bordernya dengan menggunakan teknik draw border seperti ini. Contoh, misalkan saya undo ini, kemudian saya klik di sini, terus saya pilih di sini adalah draw border. Tarik sini, tarik, kemudian saya klik lagi, klik tarik sini, terus ini juga, lepas. Agak susah memang, ini biasanya dipakai untuk membuat border dalam kondisi yang sempit, kemudian memperbaiki tabel yang sudah ada, itu biasanya. Baik, biar cepat kita tinggal, kalau sudah terlanjur seperti ini saya skip saja biar dia kembali normal. Kemudian saya akan blok semuanya, saya akan bisa berikan perintah all borders seperti ini. Ya, lanjut. Terus setelah kita memahami teknik pembuatan borders yang sederhana seperti tadi, yang ketiga yang ingin saya tunjukkan adalah teknik pemberian border dan shading atau fill dalam hal ini ya, agar tampilannya lebih menarik. Nah, tampilan tabel seperti apa yang menarik? Nah, itu perlu Anda ketahui. Tabel atau report yang menarik itu hendaknya bisa mengarahkan pembacanya mau berlama-lama atau tidak merasa bosan untuk melihat laporan kita. Terus yang kedua, tabel tersebut harus bisa, border atau warna tersebut bisa memfokuskan orang ke informasi ya tertentu. Sebagai contoh, pada tabel ini kalau Anda perhatikan saya memberikan border lebih tebal pada bagian luarnya. Fungsinya adalah untuk memfokuskan perhatian orang ke bagian dalamnya ini. Yang kedua, kalau Anda perhatikan warna yang saya pakai di sini juga cenderung biru, tetapi birunya tidak terlalu tajam. Jadi warnanya soft seperti ini. Kenapa? Karena biar enak orang membacanya, matanya tidak cepat lelah. Di samping itu,
printer juga nanti tidak akan terlalu banyak kehabisan warna. Jadi tidak boros terhadap warna atau tintanya nanti. Baik, langsung saja. Mengacu dari konsep ini, sekarang saya akan jelaskan bagaimana caranya memberikan border dengan teknik yang disebut dengan more border seperti ini. Contoh, misalkan saya ingin memberikan border pada bagian pinggir-pinggirnya ini, ya, pinggir-pinggir luarnya agar dia agak lebih tebal. Maka saya harus blok agar terkena pinggir-pinggir luar yang ingin saya berikan warna yang lebih tebal atau ukuran lebih tebal. Terus klik di sini tanda panah more borders, keluar tampilan seperti ini. Nah, pada bagian kotak dialog format cell ini memang terdiri dari beberapa tab. Kita baru fokus pada bagian border saja. Nah, pada bagian style ini fungsinya adalah untuk menentukan jenis garis yang ingin kita berikan. Ya, dalam hal ini apakah garis solid dengan ukuran kecil, ukuran besar, kemudian putus-putus dan lain sebagainya. Misalkan saya akan gunakan yang agak tebal, terus saya akan berikan pada bagian atas ini. Caranya bisa Anda klik di sini, atau kalau dari sini berarti pinggirnya berarti ini yang saya klik, kalau yang ini berarti ini saya klik. Atau diklik pada garisnya langsung, bisa juga. Atau di sini, atau ini diklik dari sini atau di sini juga bisa, sama. Nah, konsepnya adalah tabel yang saya blok dengan teknik block ring seperti ini, berarti dari A1 sampai dengan Q 14 yang saya blok ini identik seperti yang saya berikan garis di sini. Artinya apa? Bagian yang tebal ini akan kena bagian kotak yang ini di atas, pinggir kotak atas. Ini pinggir kotak samping, ini pinggir bawah, dan ini adalah pinggir kanan. Yang di tengah pasti akan kecil-kecil nanti tetap. Kalau saya klik OK, lihat hasilnya. Oke, ini sudah tebal pada pinggir bawah, kanan, kiri, dan atas. Hanya saja memang tidak kelihatan karena nempel dia dengan batas atas dan kiri dari Excel kita. Nah, biar kelihatan saya akan sisipkan baris di atasnya nih. Berarti kita belajar sekarang apa? Nyisipkan baris. Cara menyisipkan baris seperti ini. Klik kanan, di posisi baris yang mana di atasnya kita akan masukkan baris tertentu. Kalau saya ingin masukkan antara 1 dan 2, berarti di duanya saya klik kanannya. Kalau saya menyisipkan di atas 1, berarti satunya saya klik kanan. Begitu juga dengan kolom. Berarti kalau saya menyisipkan sebelum A, berarti A-nya saya klik kanan. Ya, sebelum B berarti B-nya saya klik kanan, seperti itu. Nah, di sini saya klik kanan, insert. Oke, dilihat sudah tebal ya. A-nya klik kanan, insert. Nah, sekarang dia sudah kelihatan tebal secara keseluruhan pada pinggir-pinggirnya. Baik, contoh yang lain lagi untuk memberikan border. Misalkan garis di bawah ini saya ingin buat dia double. Jadi biar ada pemisah antara nama kolom dengan record-recordnya. Nah, caranya seperti Anda bisa blok pada bagian di atas seperti ini, atau Anda blok pada bagian bawah angka record 1 ini, bisa. Yang jelas garis ini harus kelihatan sudah diblok seperti ini. Kalau diblok dari bawah ini berarti kita akan memberikan garis pada bagian topnya, atasnya. Kalau dari sini berarti bawahnya jadinya. Baik, saya akan blok dari atas saja. Lagi more borders, keluar kotak dialog seperti ini. Lihat, tebal, benar ya, tebal, kemudian pinggirnya tebal, di bawahnya dia harus double. Maka saya harus pilih double, klik di sini, oke, sudah. Nah, itu caranya. Jadi konsepnya adalah setiap garis yang ingin kita berikan settingan border tertentu, dia harus kena blok kita. Dan apa yang kita blok identik dengan kotak yang tadi terlihat di sini. Baik, langsung saja lagi. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya memberikan warna fill ya pada sel tersebut. Jadi warna fillnya. Caranya seperti ini. Blok ini ya, kemudian klik more borders, keluar kotak dialog, terus saya pilih di sini adalah fill. Nah, pada bagian fill ini ada beberapa pilihan. Background color artinya memberikan warna backgroundnya pakai apa. Kemudian pattern color berarti pola warna seperti apa yang kita inginkan. Pattern style jenis polanya kita bisa tentukan. Dan kalau Anda perhatikan di sini tadi di contoh yang mau kita buat, nah ini ada pola ya.
ada pola TV line dengan derajatnya kurang lebih ini adalah 90 derajat, 45 derajat seperti ini tampilannya, dengan garis warnanya seperti itu. Dan untuk membuat itu caranya seperti tinggal blok, more borders, fill, saya ganti warnanya dengan ya gelap seperti ini. Oke, atau mungkin yang ini. Oke, saya pakai yang ini. Terus patternnya saya gunakan yang ini. Oke, warna patternnya, warna polanya, ya saya gunakan yang ini. Atau bisa juga pilih yang lain, warna yang lain. Oke, mulai kelihatan ya. Tapi samar-samar biar terlalu jelas. Justru nanti kalau terlalu jelas akan mengganggu pandangan orang. Terus saya klik OK. Oke, sudah ya. Nah, terus ini akan saya blok lagi. Tadi sudah sempat saya lepas, ganti warnanya dengan warna putih, dan saya cetak tebal. Iya, oke, itu kurang lebih. Nah, sekarang kita akan mengatur cara untuk mengatur lebar dari kolom. Ini akan mengajarkan Anda teknik mengatur lebar dari sebuah kolom. Caranya gampang sekali. Tinggal klik tahan geser. Jadi kalau saya ingin ngatur kolom D, tinggal antara D dan E garisin deketi, ya deketi. Klik tahan geser seperti ini. Klik tahan geser. Atau kalau mau cepat klik 2 kali, tetek. Maka dia akan mencari seukuran yang diperlukan. Jadi lebar tulisan yang paling panjang dipakai acuannya. Nah, terus gimana caranya? Kalau saya ingin biar sama antara Senin sampai Sabtu ini biar sama semuanya, ya. Caranya dari sini di blok kolom D, E, F, G, H sampai dengan I-nya ini di blok. Ingat ya, kolomnya ya, nama kolomnya di blok. Jadikan salah satu sebagai acuannya. Misalkan jumlah ini saya pakai acuannya, maka saya klik tahan drag, segitu misalkan ukurannya, lepas. Maka semuanya akan ngikuti itu. Ya, saya kekurangan tadi I-nya, ya blok lagi seperti ini, ulang. Ya, segitu misalkan. Atau ini, oke. Atau ini kita bisa perbesar sedikit. Nah, itu dia. Begitu juga dengan baris. Ini di blok 2 dan 3 biar ini tingginya sama. Tarik sedikit. Oke, lebih besar ya, cukup bagus sekarang. Nah, sekarang biar ini rata tengah ya secara horizontal dan secara vertikal seperti di video yang sebelumnya sudah kita pelajari. Ini tinggal di blok. Secara horizontal dia sudah rata tengah ya, tapi ada beberapa yang belum. Kita klik saja sekali, maka semua rata kiri. Saya klik lagi sekali, maka semua pasti rata tengah. Ya. Terus secara vertikal saya klik lagi dan pas sekali dia. Oke, mantap, udah bagus. Nah, teknik berikutnya adalah mengatur lagi ya baris-baris ini biar dia tingginya sama. Jadi blok seperti ini, tarik sama kayak tadi ya. Blok, kemudian tariklah dia. Lepas. Oke, mantap, sudah bagus. Ya. Sekali lagi, ini tinggal kita blok, kita atur rata tengah semuanya secara keseluruhan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, melihat contoh yang akan kita buat tadi, di sini kalau Anda lihat di sini ada warna-warna yang berbeda antara satu baris genap dan ganjilnya. Jadi kalau saya pakai warna biru yang lebih muda, terus ini adalah lebih muda lagi seperti itu. Untuk membuat tampilan seperti itu sederhana sekali. Blok secara acak dulu ya, kontrol. Nah, jadi kontrolnya silakan kontrolnya silakan di blok seperti ini, ditekan kontrolnya, kemudian ini tinggal di blok ya. Oke, sudah. Setelah seperti itu Anda balik lagi ke borders, fill, gunakan warna-warna yang soft yang di atas ini ya, gunakan warna-warna yang soft saja. Kita lihat seperti tampilannya atau seperti ini, silakan. Oke, sudah jadi dia. Ya, sudah bagus. Lanjut. Berikutnya kita akan coba untuk membuat tampilan seperti ini. Tapi sebelum kita membuat tampilan seperti ini, kalau Anda perhatikan kita udah belajar banyak hal. Ya, menyisipkan kolom sudah, menyisipkan baris dengan klik kanan tadi sudah. Jadi kalau menyisipkan satu baris saja di sini blok 1 klik kanan insert. Kalau 2 berarti 1, 2 atau 3 klik kanan insert. Jadi 3 dia akan bertambah. Terus kita juga sudah belajar ngisikan border, ngisikan warna ya. Jadi kita sudah hampir pelajari semua konsep dari tabel. Tapi sebelum itu kita akan maksimalkan lagi pemahaman kita dengan membuat tabel tampilan seperti ini. Baik. Dari sini kalau kita lihat dia terdiri dari
3 baris ya, 3 baris. Berarti total rata-rata maksimal minimal. Berarti tinggal kita tuliskan di sini ya. Total rata-rata terus di bawahnya adalah maksimal, terus di bawahnya adalah minimal. Oke. Kemudian sekarang saya tinggal blok ya sampai sana. Terus kalau Anda perhatikan, saya harus membuat kotak bagian luarnya ini dia menjadi tebal. Maka tinggal saya klik di sini, more borders lagi, border, sini tebal, berarti atasnya sudah benar tebal, kiri, ini dia, bawah, kanan. Ingat ini mengacu pada bagian yang ini. Terus di tengahnya dia harus kecil, maka pilih kecil, klik. Oke, lihat hasilnya. Oke, ini udah tebal. Nah, kondisi yang berbeda pada bagian rata-rata maksimal minimal. Ini tidak ada garis di tengah-tengahnya. Ya, sehingga nanti kalau kecetak nih kotak warnanya putih seperti itu. Hanya saja di sini dia harus tebal. Baik, caranya membuat tinggal di blok segini. Ya. Oke, sepertinya sampai sana dia. Ya benar, sampai kodenya itu. Kemudian tinggal ulang lagi. More borders. Kita hilangkan ya pada bagian tengahnya, karena di tengahnya ini nggak boleh ada baik secara vertikal maupun horizontal. Hanya saja kita harus bikin tebal pada bagian samping kanannya. Oke, ya udah jadi. Wah, udah bagus. Nah, tinggal kita isi lagi ya warna yang diinginkan. More borders lagi, fill, ini dia. Oke, ya seperti itu. Wah, kayak kebalik nih. Setelah ini mestinya warnanya ini ada di atas. Terus yang ini harus putih mestinya. Oke, saya ulangi. Undo. Ini saya blok. Ini saya kontrol tekan. Blok lagi. Kontrolnya, mouse-nya diangkat dulu baru kontrolnya. Kemudian more borders. Fill. Oke. Sip. Sudah. Ya, sudah cukup bagus. Lanjut. Setelah seperti ini, kita akan coba membuat tampilan. Nah, ini agak tidak lazim. Ya, agak tidak lazim. Kalau Anda perhatikan strukturnya, ini terletak di tabel di sel B22. Ya, B22, kemudian upah per jam, uang lembur, dan seterusnya. Oke, kita coba buat. Ini saya kosongi karena akan ada jarak antara ini dan ini. Terus di sini adalah tulisan tabel. Terus ini saya kosongi, terus turun. Ya, strukturnya seperti itu. Upah per jam, terus uang lembur, terus turun ya uang lembur per jam. Saya tekan F2 untuk ngeditnya, spasi, uang lembur per jam, turun atau di enter dulu ya. Kemudian uang makan per hari, enter, insentif ya hadir per minggu, jumlah jam kerja normal per hari. Kemudian di sini jumlah kerjanya ya. Di sini ada 2000 misalkan. Terus enter, terus 1000 dan 1500, 2500, terus 8 jam. Nah, untuk membuat tampilan seperti yang saya tunjukkan tadi ini, warnanya seperti ini ya, maka pertama yang harus dilakukan, ini harus merge dulu. Jadi saya harus jadikan satu baris seperti tanpa ada kotak-kotak. Baik, caranya saya harus menggunakan merge across dalam hal ini. Merge across ya. Kemudian ini saya blok. More borders. Ingat, tebal pada bagian sisi luarnya. Jadi semua akan tebal ya. Oke, sudah. Anda perhatikan benar ya, tebal semua pada sisi luarnya. Terus tebal lagi sini, tebal ya. Kalau di sini enggak ya. Berarti ini saya blok lagi. Terus more borders, tebal. Ini enggak. Saya harus bikin dia tebal. Oke, seperti itu sudah. Terus ini mau merge boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kalau mau di merge nggak apa-apa. Kita merge center, juga kita merge center.
Yang jelas bagian di sini jangan diapa-apakan, dia harus sendiri. Nah, sekarang kita atur ya, warnanya kita atur. Nah, dari sini kalau Anda perhatikan warnanya kuning ya. Jadi saya akan berikan warna, blok, kontrol, klik. Nah, sekalian artinya kita memberikan warna. More borders, fill, pilih warna kuning, polanya misalkan warnanya adalah grey, coba kita lihat. Misalkan dot saya pakai, naikkan sedikit warnanya. Oke, cukup. Ya, sudah. Nah, udah kelihatan seperti itu ya. Tinggal kita atur sekarang berapa tingginya biar lebih bagus kelihatan. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu berhimpitan sehingga agak susah dibaca. Jadi buat dia biar mudah dibaca, agak renggang sedikit. Jadi saya blok dari sini sampai sini, ya tarik salah satu sebagai acuannya. Oke, semua sudah. Jangan lupa kita akan buat dia rada tengah secara vertikal, ya. Begitu juga dengan ini, rada tengah secara vertikal. Nah, terus ini saya juga buat rata tengah secara horizontal. Nah, sekarang bagaimana tabelnya ini biar tampilannya seperti ini? Nah, agak menarik nih. Nah, caranya Anda harus menggunakan rotate-nya ini, ya. Rotate-nya, angle counterclockwise. Lihat, seperti tampilannya. Kalau kurang misalkan, ini misalkan saya tarik turun. Nah, kalau kurang maka kita bisa gunakan ya teknik yang sudah kita pelajari, format cell alignment. Ini bisa kita tarik. Misalkan kita bawa dia ke posisi ya 15 derajat. Oke, terlalu keras. Terlalu keras ya. Coba saya naikkan ke 30 derajat. Ya, kurang. Ya, Anda bisa coba terus ya seperti ini. Jadi kalau kurang ya 32 saja. 32. Oh, sorry. Mestinya ini adalah 28. Ya, 28. Nah, itulah kira-kira. Oke, itu dia. Jadi cukup menarik tampilannya ya. Sekarang ini tinggal kita membuat tempat untuk sign-nya ya. Misalkan di sini dimintanya adalah antara uang insentif sama pajak ini. Jadi saya taruh di sini. Ya. Merge center seperti biasa. Ya. Terus kita harus buat Denpasar 1 Maret 2013. Enter. Padanannya juga sama di bawah. Di sini. Merge center saya harus berikan di sini. Klik. Oke. Tinggal kita kasih cetak tebal. Klik. Kontrol. Klik. Nah, biar terblok semuanya tapi secara acak. Bold. Tapi khusus yang kontennya saja saya klik. Ya. Saya berikan di sini underline. Oke. Sudah. Nah, setelah seperti ini berarti kita sekarang akan menyisipkan apa? Judulnya. Betul, judulnya di sini. Jadi saya harus menyisipkan 1 2 3 ya, 3. Dan terlihat saya sudah punya 1, berarti tinggal 2 saja. Blok 2. Klik kanan, insert. Oke, terlihat tambah lagi ya. Baru saya akan ketikkan di sini judulnya. Tab lock-nya diaktifkan. Daftar gaji pegawai ya, pegawai harian PT Harapan Jaya. Harapan Jaya. Bulan Maret, oke turun. Bulan Maret 2013. Oke, bisa blok semuanya. Nah, segitu. Jadi bayangkan kalau tabelnya belum selesai, maka kita nggak tahu sampai seberapa kita harus blok ini nanti untuk biar dia rata tengah ya. Maka ini saya tinggal berikan merge, cancel ini, merge across dan rada tengah cetak tebal. Wah, jadi ya. Jadi kalau ingin berubah ukuran fontnya bisa kita naikkan. Oke, seperti itu misalkan. Ya. Jadi ya, sudah jadi. Nah, jadi begitu teknik untuk pembuatan tabel di Excel. Jadi ada sekian trik yang bisa kita lakukan jika Anda ingin membuat tabel secara manual. Jadi ini adalah sekali lagi teknik pembuatan tabel secara manual. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Kita akan membahas bagaimana caranya membuat tabel secara otomatis dari sisi formattingnya. Sampai jumpa.